Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk mahasiswa sekalian. Video ini buat untuk melengkapi materi pada mata kuliah Kekuatan Politik Indonesia yang membahas tentang kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Jadi, dalam sebuah sistem politik ada yang disebut dengan infrastruktur. Infrastruktur ini adalah kelompok-kelompok yang berada di luar dari sistem politik yang tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Infrastruktur ini setidaknya terdiri dari 5 bagian atau 5 kelompok. Yang pertama adalah partai politik. Yang kedua adalah golongan kepentingan. Yang ketiga, golongan penekan. Yang keempat, alat komunikasi politik. Dan yang kelima adalah tokoh publik. Kelima kelompok ini itu adalah kelompok-kelompok atau elemen-elemen atau pelaku-pelaku yang ada dalam infrastruktur politik dari sebuah sistem politik. Nah, apa itu partai politik? Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir secara teratur, baik dalam hal pandangan, tujuan, maupun tata cara rekrutmen anggota untuk merebut atau mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan secara konstitusional. Kemudian, golongan kepentingan. Ini bisa kita artikan sebagai sekelompok orang yang bersatu atau mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Yang ketiga adalah golongan penekan. Golongan penekan ini bisa kita artikan sebagai sekelompok manusia yang tergabung menjadi anggota suatu LSM dengan aktivitas yang nampak keluar sebagai golongan yang memaksa kehendak pada penguasa. Kemudian yang keempat adalah alat komunikasi politik, bisa kita artikan sebagai alat untuk menyebarkan konsep-konsep, ajaran-ajaran, ide-ide, dan lain-lain kepada seluruh masyarakat. Kemudian yang kelima adalah tokoh politik. Tokoh politik ini bisa kita artikan sebagai orang-orang yang memiliki latar belakang dan sepak terjang dalam perjuangan dan idealismenya dikenal oleh masyarakat, sehingga pendapat atau pikirannya banyak diikuti oleh orang. Itu definisi dari masing-masing infrastruktur politik. Bagian ini menjelaskan tentang struktur, fungsi, dan pendekatan dan kapabilitas sistem politik. Jadi infrastruktur politik
itu bisa kita artikan sebagai mesin politik informal yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara. Infrastruktur politik ini ada di tingkat pusat, ada juga di tingkat daerah. Di tingkat pusat itu Dewan Pimpinan Pusat atau biasa disingkat dengan DPP dari partai politik. Kemudian organisasi masyarakat atau ormas, asosiasi profesi pusat. Contohnya seperti IP, MIPI, dan lain sebagainya. Media massa dan pendapat umum. Kemudian di tingkat daerah itu ada Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Cabang, biasa disingkat DPW atau DPC dari partai politik. Ormas-ormas di daerah, asosiasi profesi cabang, misalnya IP Cabang Palu, MIPI Cabang Palu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah suprastruktur politik. Jadi suprastruktur politik ini adalah mesin politik formal yang ada dalam negara, yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik. Juga ada di tingkat pusat dan juga ada di tingkat daerah. Di tingkat pusat itu adalah kepala negara atau presiden. Di tingkat eksekutif, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, itu di tingkat legislatif, dan Mahkamah Agung itu di tingkat yudikatif. Kemudian ada di tingkat daerah, itu adalah pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota. Ya biasa kita sebut dengan gubernur dan wali kota atau bupati. Kemudian ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten kota. Untuk yudikatifnya di tingkat daerah itu ada pengadilan negeri dan ada pengadilan tinggi. Jadi ini adalah struktur, fungsi, dan pendekatan serta kapabilitas sistem politik yang di dalamnya ada infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur politik itu adalah mesin politik informal, dan suprastruktur politik itu adalah mesin politik formal. Nah, ini adalah bagian yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari suprastruktur dan infrastruktur politik menurut Gabriel Almond. Jadi menurut Gabriel Almond itu ada 3 fungsi dari suprastruktur politik. Yang pertama adalah rule making atau membuat undang-undang. Ini dijalankan oleh lembaga legislatif. Kemudian ada rule application, melaksanakan undang-undang. Ini dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Kemudian ada rule education, itu mengadili pelaksanaan undang-undang. Ini yang menjalankan ini adalah yudikatif. Kemudian fungsi infrastruktur politik ada 5 menurut Gabriel Almond. Yang pertama adalah pendidikan politik, kemudian yang kedua adalah artikulasi kepentingan, yang ketiga agregasi kepentingan, yang keempat rekrutmen politik, dan yang kelima komunikasi politik.
Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari infrastruktur politik. Nah, ini bahasan yang menjelaskan tentang kelompok kepentingan atau yang biasa kita sebut dengan interest group. Jadi kelompok kepentingan ini itu adalah kelompok yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok ini tidak berusaha untuk menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik karena tujuan daripada partai politik adalah untuk menduduki jabatan publik. Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta berfungsi untuk menyampaikan kepada sistem politik yang ada. Gabriel Almond memberikan penjelasan bahwa setidaknya ada 4 saluran yang biasa digunakan oleh kelompok kepentingan ini untuk menyampaikan aspirasi, baik itu berupa saran, kritik, ataupun tuntutan dari anggota masyarakat kepada sistem politik yang ada. Saluran yang pertama itu adalah mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan. Saluran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan tindakan kekerasan. Tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan. Jadi ini saluran yang pertama, yakni saluran penyampaian aspirasi dengan model demonstrasi atau tindakan-tindakan kekerasan. Jadi demonstrasi itu ada yang damai, juga ada pula yang di dalamnya diselipi oleh berbagai macam bentuk tindakan-tindakan anarkis. Dan tentu sebenarnya yang kita inginkan bahwa kelompok-kelompok kepentingan yang ada itu mampu menjalankan tindakan demonstrasi secara damai agar tidak memberikan akses kerugian atau kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Karena ketika demonstrasi itu diwarnai dengan tindakan kekerasan, maka ini tentu punya akses yang negatif terhadap masyarakat karena dapat mengganggu berbagai macam bentuk aktivitas kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat ketika memang di dalam tindakan demonstrasi itu diwarnai dengan tindakan kekerasan. Tapi harus kita akui bahwa memang ada kelompok-kelompok kepentingan yang dalam melaksanakan aksi demonstrasinya itu diikuti dengan tindakan-tindakan kekerasan. Makanya terkadang model demonstrasi yang seperti ini itu berada dalam pengawalan aparat secara ketat agar demonstrasi, unjuk rasa, atau aksi ini tidak memberikan imbas yang negatif bagi masyarakat. Itu jalur yang pertama melalui kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa. Kemudian saluran yang kedua itu adalah hubungan pribadi. Jadi hubungan langsung yang akan memudahkan dalam pencapaian tujuan. Akan lebih
mudah menerima saran dari seorang teman, keluarga, atau orang yang kita kenal daripada mendapatkan tuntutan dari orang yang tidak kita kenal meskipun itu melalui sarana formal. Saluran yang ketiga itu adalah perwakilan langsung. Perwakilan langsung dalam struktur pembuatan keputusan akan memungkinkan suatu kelompok kepentingan untuk mengkomunikasikan secara langsung dan kontinu berbagai macam bentuk kepentingan-kepentingannya melalui seorang anggota aktif struktur tersebut. Jadi ada perwakilan langsung dari sebuah kelompok kepentingan itu di dalam sistem politik. Kemudian saluran yang keempat itu adalah saluran formal dan institusional lainnya. Media massa itu adalah merupakan alat yang cukup efektif untuk menyalurkan tuntutan politik. Selain itu adalah partai politik, kemudian badan legislatif, kabinet, birokrasi, dengan menjadi bagian di dalamnya. Aktivitas melobi untuk mencapai tuntutan kelompok kepentingannya akan dapat dilakukan. Jadi menggunakan sarana-sarana formal dan sarana-sarana institusional lainnya. Jadi ini keempat saluran menurut Gabriel Almond yang biasa digunakan oleh kelompok kepentingan untuk menyuarakan aspirasi politiknya, baik itu berupa saran, kritik, ataupun tuntutan kepada sistem politik yang ada. Gabriel Almond itu mengidentifikasi kelompok kepentingan ini ke dalam berbagai macam jenis-jenis kelompok. Yang pertama itu adalah interest group asosiasi. Jadi ini adalah interest group khusus yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah ormas. Jadi ormas ini adalah kelompok kepentingan yang sifatnya grup asosiasi. Contohnya seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, SPSI, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah interest group institusional. Jadi interest group yang pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok yang berasal dari lembaga yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan. Misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PGRI. Kemudian Ikatan Dokter Indonesia atau biasa yang disebut dengan IDI, atau organisasi-organisasi seprofesi lainnya. Jadi model-model organisasi seprofesi ini itu adalah interest group institusional. Kemudian ada interest group non-asosiasi. Jadi interest group ini didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur, tetapi aktivitasnya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini
itu dapat berwujud masyarakat setempat tinggal, masyarakat seasal pendidikan, masyarakat seketurunan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu untuk penjelasan interest group non-asosiasi. Kemudian yang keempat adalah interest group anomik. Jadi interest group ini itu dapat terjadi secara mendadak dan tidak bernama. Jadi muncul secara mendadak dan tidak memiliki nama biasanya. Aktivitasnya pada umumnya berupa aksi-aksi demonstrasi atau aksi-aksi bersama. Apabila kegiatannya tidak terkendali, dapat menimbulkan keresahan atau kerusuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat secara stabilitas nasional. Jadi biasa misalnya kalau ada aksi demonstrasi, itu ada aliansi-aliansi. Misalnya aliansi masyarakat Papua Bersatu atau aliansi masyarakat Jayapura misalnya. Jadi terbentuk secara spontanitas dan biasanya model-model seperti ini tuh dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya demonstrasi sehingga sangat bersifat temporal, terbentuk secara mendadak dan biasanya setelah melaksanakan agendanya atau setelah melaksanakan aksinya itu tidak muncul lagi, tapi muncul memang secara mendadak di dalam merespon sebuah isu atau fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini jenis-jenis kelompok kepentingan menurut Gabriel Almond. Jadi ada interest group asosiasi, ada interest group institusional, ada interest group non-asosiasi, dan ada interest group anomik. Nah, ini bagian yang menjelaskan tentang kelompok penekan atau pressure group. Jadi kelompok ini itu merupakan suatu kelompok yang tergabung menjadi anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai golongan yang sering mempunyai kemauan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Jadi kata kuncinya di situ adalah memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Jadi melakukan tekanan. Makanya kenapa disebut sebagai kelompok penekan. Kelompok ini melontarkan berbagai macam bentuk kritikan-kritikan untuk para pelaku politik dengan maksud untuk membuat sebuah perpolitikan itu menjadi maju. Jadi ada kritikan-kritikan yang disampaikan. Tapi kritikan-kritikan itu bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempersekusi, bukan untuk memperolok-olok, tetapi kritikan-kritikan yang sifatnya konstruktif, kritikan-kritikan yang sifatnya membangun, kritikan-kritikan yang sifatnya mengajak kepada kebaikan. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa kritikan yang dimaksud di sini itu adalah kritikan yang konstruktif. Kemudian kelompok penekan ini juga dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara-cara lain yang dianggap lebih efektif. Nah, ini
cara-cara yang biasa digunakan oleh kelompok penekan ini untuk mempengaruhi atau membentuk kebijakan pemerintah. Jadi memberikan persuasi atau terkadang menggunakan propaganda atau cara-cara lain yang lebih efektif. Kelompok penekan ini itu dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi. Contohnya misalnya yang pertama LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Organisasi-organisasi sosial keagamaan. Organisasi kepemudaan. Organisasi lingkungan hidup. Organisasi pembela hukum dan HAM. Serta yayasan atau badan hukum lainnya. Jadi ini asosiasi-asosiasi yang masuk dalam klasifikasi kelompok penekan. Ya, jadi itu bahasan untuk kelompok penekan. Kalau kita lihat secara lebih mendalam, perbedaan antara kelompok penekan dan kelompok kepentingan itu terletak pada orientasi politiknya. Kelompok kepentingan memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu untuk dimasukkan ke dalam sebuah sistem politik. Sementara kelompok penekan itu biasanya melakukan kritik ataukah tindakan-tindakan yang memaksakan suatu kehendak kepada pihak penguasa. Namun kritikan-kritikan ini itu adalah sebuah kritikan-kritikan yang konstruktif. Jadi bagi orang-orang yang duduk di level elit sistem politik, sebenarnya itu tidak boleh alergi dengan yang namanya kritik. Karena kritik ini itu sebagai bagian yang membuat sistem politik itu menjadi sebuah dinamis. Asalkan kritikan itu adalah sebuah kritikan yang konstruktif, bukan kritikan yang bermaksud untuk menjatuhkan, apalagi kritikan-kritikan yang mengarah kepada persekusi dan ujaran kebencian. Baik Bapak, kira cukup ya untuk presentasi tentang kelompok kepentingan dan kelompok penekan ini. Semoga memberikan manfaat, dan bagi mahasiswa yang memiliki pertanyaan seputar kelompok kepentingan dan kelompok penekan ini, silakan menuliskannya pada kolom komentar di kelas Kekuatan Politik Indonesia yang ada di Edlink. Dan harapannya adalah mahasiswa itu bisa memberikan komentar tepat pada kolom komentar untuk video supaya dapat dijawab secara lebih sistematis dan bisa dipahami bahwa pertanyaan itu adalah terkait dengan pertanyaan mengenai bahasan yang dibahas oleh video. Saya kira demikian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sukses menyertai untuk kita semua.